Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini kami akan membahas terkait lahan basah, mulai dari pengertian, fungsi, manfaat, ancaman dan upaya pelestarian lahan basah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok ini. Ada Ainun Nafisah, ada Aisyah Nabila Regina, dan yang terakhir ada Naifah Zahra. Video ini kami buat sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah PLLB. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang pentingnya menjaga ekosistem lahan basah. Sebelum kami masuk ke pembahasan utama mengenai lahan basah, izinkan kami menampilkan terlebih dahulu sebuah cuplikan video yang menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi dengan ekosistem lahan basah yang sangat luas dan beragam. Selamat menyaksikan. Kita sering dengar soal hutan, sungai, dan laut, tapi ada satu ekosistem penting yang sering terlupakan, yaitu lahan basah. Meskipun jarang disebut, lahan basah punya peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Lahan basah adalah wilayah yang tanahnya selalu atau sesekali tergenang air. Genangannya bisa berasal dari air hujan, luapan sungai, atau bahkan air laut. Contohnya seperti rawa-rawa, danau dangkal, hutan mangrove, hingga sawah. Bahkan, kolam buatan juga bisa disebut lahan basah kalau punya fungsi ekologis tertentu. Secara umum, lahan basah dibagi jadi dua. Ada yang alami seperti rawa gambut dan hutan bakau, dan juga ada yang buatan yang terbentuk dari campur tangan manusia seperti tambak atau sawah. Yang bikin lahan basah unik adalah tanahnya yang becek atau berlumpur serta tumbuhannya yang tahan air seperti enjing gondok dan juga bakau. Hebatnya lagi, lahan basah jadi rumah bagi berbagai jenis hewan seperti ikan, katak, burung air, dan juga serangga langka. Lahan basah bukan cuma genangan air biasa. Di balik tampilannya yang mungkin terlihat sederhana, lahan basah menyimpan beragam fungsi penting, baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Secara ekologis, lahan basah itu seperti penyaring alami. Air yang mengalir ke rawa ataupun danau bisa dibersihkan secara alami lewat tanaman dan mikroorganisme di dalamnya. Limbah rumah tangga, lumpur, bahkan zat berbahaya bisa terurai secara alami sebelum air itu kembali ke sungai ataupun laut. Jadi lahan basah ini bantu menjaga kualitas air. Selain itu, lahan basah juga berperan sebagai penyerap air hujan. Saat hujan deras turun, air bisa tertahan di lahan basah sehingga mencegah banjir. Di musim kemarau, air yang tersimpan di sana bisa membantu menjaga kelembapan tanah dan lingkungan di sekitarnya. Yang menarik, lahan basah juga merupakan tempat hidup ribuan jenis makhluk hidup, mulai dari ikan air tawar, burung migran, sampai tanaman obat, semuanya bisa ditemukan di sini. Banyak masyarakat menggantungkan diri dari hasil lahan basah, seperti menangkap ikan, mencari udang, mengambil tanaman liar, ataupun sekedar untuk menanam padi. Gak hanya itu loh, lahan basah punya nilai ekonomis dan pariwisata. Banyak orang datang untuk melihat burung-burung langka, memancing, atau sekadar menikmati pemandangan alam. Di beberapa daerah, lahan basah bahkan digunakan untuk wisata edukatif ataupun konservasi.
Dan jangan lupa, lahan basah juga membantu mengurangi perubahan iklim. Tanaman di lahan basah mampu menyerap karbon dioksida dan menyimpannya di dalam tanah. Artinya mereka membantu mendinginkan bumi secara alamiah. Sayangnya, meskipun lahan basah sangat penting, banyak dari kita masih belum menyadari betapa rapuhnya ekosistem ini. Saat ini, lahan basah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terus mengalami kerusakan. Banyak yang dikeringkan untuk dijadikan lahan pertanian, perumahan, atau industri. Ada juga yang tercemar oleh limbah atau rusak karena penambangan liar. Akibat dari kerusakan ini sangat nyata. Banjir makin sering terjadi karena air hujan tidak lagi tertahan di lahan basah. Kualitas air menurun karena tidak ada lagi penyaring alami. Dan yang paling menyedihkan, banyak spesies hewan dan tumbuhan yang punah karena kehilangan habitat aslinya. Untuk itu, kita harus mulai melindungi dan merawat lahan basah. Pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat harus bekerja sama. Beberapa caranya adalah dengan melindungi wilayah lahan basah yang tersisa, tidak membangun sembarangan, dan membersihkan sungai serta rawa dari sampah. Kita juga bisa mendukung program rehabilitasi, yaitu mengembalikan lahan basah yang rusak agar bisa pulih. Yang paling sederhana, kita bisa mulai dari diri sendiri. Jangan buang sampah ke sungai atau selokan, kurangi penggunaan plastik, dan ikut kampanye pelestarian lingkungan. Lahan basah bukan cuma tempat untuk hewan dan tumbuhan, ia juga menjaga kita, melindungi kita dari bencana, dan menyediakan kehidupan. Dari materi sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu lahan basah merupakan ekosistem penting yang menyediakan banyak manfaat bagi lingkungan dan manusia. Selain menjaga kualitas air dan mencegah banjir, lahan basah juga menjadi rumah bagi beragam makhluk hidup serta membantu mengurangi perubahan iklim. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lahan basah agar fungsi dan manfaatnya tetap terjaga untuk generasi mendatang. Sekian video materi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.